Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya. Mari kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Allah berikan bimbingannya kepada kita sehingga kita berada senantiasa dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah senantiasa mudahkan urusan kita. Allah bukakan pintu-pintu rizki. Allah mudahkan segala urusan dan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan juga Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan salihah, dan Allah jadikan negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Baginda mengatakan Islam itu dibangun. Itu artinya baginda Rasul mengumpamakan Islam itu seperti sebuah bangunan. Kalau sebuah bangunan berarti ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada atap. Apa pondasi dari bangunan Islam itu? Pondasinya adalah la ilaha illallah, tauhid, akidah. Pondasi ini penting. Kokohnya sebuah bangunan itu sangat bergantung kepada kokohnya pondasi. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan masalah tauhid, masalah akidah 13 tahun di kota Mekah. Belum turun syariat, zakat belum ada, puasa belum ada, haji belum ada. Kalaupun ada ibadah salat itu menjelang hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Lalu apa tiang dari bangunan ini? Tiangnya adalah salat, puasa, zakat, haji. Lalu apa atapnya? Atapnya adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf, nahi munkar. Yang terakhir adalah al-jihadu fi sabilillah. Lalu apa dinding dari bangunan ini? Dindingnya adalah ekonomi. Karena landasan ekonomi itu adalah tauhid, maka ada istilah ekonomi syariah, ekonomi Islam, ada undang-undang perbankan Islam, ada pendidikan. Sudah benar tujuan pendidikan kita adalah mendidik pelajar yang menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sosial, ada budaya, dan ada politik. Karena itu ada yang disebut dengan politik Islam atau disebut dalam bahasa Arab as-siyasah asy-syar'iyyah. As-siyasah asy-syar'iyyah adalah sebuah mata pelajaran yang wajib dipelajari di perguruan tinggi agama, dan sementara sistem politik Islam bahkan juga wajib dipelajari di kampus-kampus umum, bahkan termasuk Fakultas Pergigian Universitas Sumatera Utara. Wajib bagi para pelajar untuk mendapatkan mata kuliah sistem pendidikan Islam. Lalu kita bertanya, apakah maksud daripada politik Islam? Kalau kita kaji secara akademik, Al-Imam Ibnu Mandur rahimahullah di dalam bukunya Lisanul Arab, Kamus Bahasa Arab, beliau mengatakan as-siyasatu hiya al-qiyamu 'ala asy-syai'i bima yuslihu, bahwa politik itu adalah perbaikan. Sama seperti yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika Nabi Syuaib berdakwah sana kemari, dia mengatakan in uridu illa al-islah mastata'tu. Tidak ada yang aku inginkan kecuali perbaikan selagi aku sanggup melakukannya. Karena itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sepanjang sejarah pemimpin yang memimpin umat ini adalah orang-orang baik. Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya. Adalah Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi, orang-orang soleh, orang-orang baik. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Setiap meninggal satu nabi digantikan oleh nabi yang lain. Lalu jemaah sekalian, saya ada menulis sebuah buku
politik Islam di dalam Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quranul Karim banyak ayat-ayat yang bercerita tentang masalah politik. Apa itu politik? Cerita tentang kekuasaan, cerita tentang pemimpin, cerita tentang rakyat, cerita tentang bagaimana hubungan pemimpin dengan rakyat, rakyat dengan pemimpin. Ada kisah penguasa yang adil, Nabi Sulaiman alaihissalam, dan ada kisah penguasa yang zalim seperti Fir'aun. Lalu saya terkejut membaca definisi politik menurut Barat. Apa kata Machiavelli? Dia mengatakan, inna siyasata ma hiya illa ma'rakah. Sesungguhnya politik itu adalah tidak lain tidak bukan kecuali sebuah pertarungan. Bal hiya ma'rakatun mustamirratun tatamathalu fi as-sira'i 'ala al-quwwah. Bahkan ia adalah sebuah pertempuran yang berterusan yang direpresentasikan dalam perebutan kekuasaan. Menurut Machiavelli, politik adalah perebutan kekuasaan. Politik adalah pertarungan yang terus menerus. Dan paling mengejutkan saya adalah Adolf Hitler mengatakan, annani la a'tarifu biqanunin akhlaqi fi masail siyasah. Sungguh aku tidak mengakui adanya norma-norma akhlak dalam masalah politik. Bagi Hitler, politik tanpa etika. Bagi Hitler, politik tanpa akhlak. Fasiyasatu lu'batun yusmahu fiha bikulli anwa'il hiyal. Politik itu adalah permainan di mana semuanya dipenuhi dengan bermacam tipu daya. Wa tataghayyaru qawa'idul lu'bi ala 'aidil la'ibin ala aidil la'ibina anfusihim hatta tattafiqa ma'a awahim. Dan aturan-aturan permainan itu bergantung kepada siapa yang berkuasa menurut hawa nafsu mereka. Karena itu jemaah sekalian, dikenal dengan dua jenis negara. Ada namanya negara hukum dan ada namanya negara kekuasaan. Negara hukum seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu hari mar'ah ghamidiyah, seorang wanita mencuri, lalu akan dihukum oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putusan sudah inkrah. Lalu datang famili dari wanita ini minta kepada Usamah bin Zaid agar minta dispensasi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Usamah, cobalah kamu ngomong kepada Nabi agar wanita ini tidak jadi dihukum. Lalu Usamah berbicara kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah mengatakan dan Rasulullah kemudian marah. Rasulullah kalau dihina, dicaci, dibilang gila, dibilang sinting, dibilang dukun, dibilang apapun, no problem, tidak ada masalah bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala mau dirubah-rubah oleh manusia, maka baginda Rasul mengatakan, wallahi ya Usamah, atashfa'u fi haddin min hududillah. Wahai Usamah, apakah engkau ingin mempermainkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Wallahi, demi Allah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Sungguh jika Fatimah anak Muhammad mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Tidak ada kelebihan bagi seorang anak Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya negara kekuasaan. Ini hanya sebagai contoh. Kalau saya sedang berkuasa, saya punya anak 6 tahun, saya masukkan SD, datanglah istri saya mengantar ke sekolah, lalu kepala sekolah mengatakan, ibu mohon maaf, anak ibu tidak bisa kami terima karena syarat untuk kami terima di sini usianya harus 7 tahun. Lalu karena saya berkuasa, saya panggil kepala sekolahnya dan saya mengatakan, Bapak, kalau tidak bisa menerima anak saya, Bapak rubah syarat 7 tahun itu, maka Bapak akan saya pecat dari kepala sekolah hari ini. Maka kepala sekolah pulang bermusyawarah dengan guru-guru, kata mereka, tidak bisa kami rubah syarat 7 tahun. Akhirnya ada usulan dari salah satu guru, udah kita tambah saja, anak Bapak itu kan sudah pernah TK, syarat 7 tahun kecuali jika sudah pernah TK. Inilah aturan bisa diatur sesuai dengan hawa nafsu para penguasa. Benyamin Disraeli mengatakan, inna siyasata hiya fannun hukmil bashar ala tariqi khida'ihim. Sesungguhnya politik itu adalah ilmu memerintah manusia dengan cara menipu mereka. Wa inna siyasata hiyal makru wal khida' wal musawamah. Sesungguhnya politik itu adalah makar, politik itu adalah tipu daya, politik itu adalah jual beli. Was siyasiyyu huwa alladhi yujidul makra
para politikus itu adalah orang yang bagus dalam melakukan tipu daya wal khida' dan penipuan. Wa kullama kana siyasiyyu mukhadi'an, setiap kali para politikus itu mampu menipu orang lain, kullama kana najihan wa qadiran 'ala al-ihtifadh bisultati bi fatratin atwal, setiap kali seorang politikus mampu menipu, maka setiap kali itu juga dia akan mampu mempertahankan kekuasaannya dalam waktu yang sangat panjang. Inilah politik menurut Barat. Jemaah sekalian, apa yang terjadi hari ini, banyak kegelisahan yang terjadi di masyarakat kita. Mudah-mudahan khatib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ini adalah bukan contoh dari politik Barat. Bukan contoh dari politik Barat menurut Benjamin Disraeli ataupun menurut Adolf Hitler ataupun menurut Machiavelli yang menghalalkan segala cara. Khatib berdoa demikian. Tapi kalau benar-benar ini terjadi, maka sebagai khatib wajib mengingatkan, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita bawa. 3 yang mengantar kita ke kuburan: amal kita, harta kita, keluarga kita. 2 kembali kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal menemani amal amal soleh kita. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kita satu hari nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana harta tidak berguna, kekuasaan tidak berguna, jabatan tidak berguna, anak-anak tidak berguna, pengikut tidak berguna, pengaruh tidak berguna. Yang datang selamat di hadapan Allah adalah orang-orang yang membawa hati yang bersih. Tubu ilallah. Mari kita sama berkembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi sebuah penyesalan. Firaun yang pernah mengaku jadi Tuhan, tapi pada akhirnya Firaun menyesal. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu Israil. Di akhir hayatnya Firaun mengatakan, amantu, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku menjadi orang soleh. Aku ingin memperbaiki diriku. Itu yang terjadi pada Firaun. Seperti yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lain, wahum yastarihuna fiha, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka menjerit-jerit minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana akhrijna, ya Allah tolongkan kami dari neraka ini, ya Allah kembalikan kami hidup ke atas dunia. Untuk apa? Na'mal salihan, agar kami bisa memperbaiki diri. Ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amalan-amalan dahulu yang pernah kami lakukan. Demi Allah jemaah sekalian, kalau kita berbuat dosa, demi Allah, baginda mengatakan al-ithmu ma haka fil qalbi wa takhafu an yattali alaihi ahad. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Dosa itu kata Nabi, sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Sungguh orang yang melakukan dosa tidak akan pernah tenang hidupnya sampai dia bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Al-Muddathir, kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Setiap orang bisa tertawan, bisa tergadai, bisa terpenjara secara fisik kalau dia melakukan kesalahan, ditangkap, dihukum, masuk penjara. Tetapi kalau tidak bisa ditangkap, dia akan terpenjara secara psikologi. Allah mengatakan demikian. Illa ashabal yamin, kecuali orang-orang yang melakukan kebaikan. Tubu ilallah. Mari sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Inilah jemaah sekalian khutbah yang ringkas. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kita, memperbaiki negeri kita, memperbaiki keluarga kita, anak-anak kita. Semua kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.